MJI Masyarakat Coach Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Saiful Bahri, Masyarakat Coach Indonesia. Ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya tentang coaching. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu guru-guru hebat Indonesia, izinkan dan perkenankan saya untuk dapat mempresentasikan tentang materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya tentang model komunikasi NLP. Mungkin Bapak dan Ibu sebahagian sudah mengenali barangkali tentang komunikasi model NLP. Mari kita lihat penjabarannya Bapak dan Ibu semuanya. Apakah yang disebut dengan model? Menurut Wikipedia, The Free Encyclopedia, bahwa model adalah informasi yang menggambarkan dan mewakili sesuatu, seseorang, atau sebuah sistem. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Bapak dan Ibu, setiap hari kita melakukan komunikasi. Apalagi seorang guru melakukan komunikasi dengan muridnya atau dengan teman seprofesinya. Komunikasi adalah suatu proses transformasi penyampaian pesan yang diterima oleh si penerima pesan, atau si penerima pesan akan menyampaikan sesuatu kepada yang si pemberi pesan, dan seterusnya. Apakah yang dimaksud dengan NLP? Menurut Richard Bandler dan George Grinder, dia mengemukakan tentang komunikasi model NLP. Neuro, sistem neurologi atau mind and body system, menyimpan, memproses, dan mengatur pengalaman berdasarkan informasi dari indera dan indria. Linguistik, linguistik adalah pasangan simbol dan arti yang diberikan atas informasi dari indera mata atau visual, indera telinga atau auditori, indera raba kinestetik, indera lidah gustatory, indera bau atau olfaktori, indera bahasa auditori digital seperti logika, teori, asosiasi, kategorisasi, dan evaluasi. Programming adalah urutan dan cara manusia berstrategi dan menanggapi kenyataan untuk mencapai tujuan dengan cara berkomunikasi, baik dengan diri maupun dengan orang lain. Apakah model komunikasi NLP? Model komunikasi NLP adalah sebuah model yang menggambarkan dan mewakili sebuah proses internal manusia dalam mengindra kenyataan, memprosesnya, serta menanggapinya. Mengapa kita penting berkomunikasi, Bapak dan Ibu? Dari gambar di bawah ini, Bapak dan Ibu, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Komunikasi adalah seberapa besar pengetahuan atau pengalaman atau sikap terhadap respon yang dia terima. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita demonstrasikan coaching pertama tentang model komunikasi NLP. Mari kita amati satu persatu Bapak dan Ibu dan siapkan kertas atau pikirannya, perasaannya ketika pertanyaan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ayo kita berlatih. Apa tujuan yang ingin dicapai di sesi coaching ini?
Apa yang Anda lihat di tujuan itu? Dan apa yang Anda dengar di tujuan itu? Apa yang Anda rasakan di tujuan itu? Serta apa langkah-langkah yang diperlukan? Saya ulangi, serta apa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Bapak Ibu guru-guru hebat Indonesia. Sekarang kita lihat the filters. Nah, apakah yang maksud dengan filter? Amati Bapak dan Ibu diagram di samping kita ini. Nah, filter adalah sebuah filter psikologis yang menyaring informasi atau stimulus dari luar dengan cara menghapus, mengeneralisasi, dan mendistorsi. Sekarang Bapak dan Ibu, dari mana asal filter? Nah, silakan diamati gambar berikut ini Bapak dan Ibu. Filter sebenarnya berasal dari understanding, belief. Understanding berupa pengetahuan, pengalaman, dan pemaknaan. Sedangkan belief, intensitas, power, intention. Dari kedua ini akan melahirkan sebuah nilai. Apa nilai itu penting, perlu, suatu pilihan, atau prioritas, serta berpartisipasi. Sehingga filter akan menjadi apakah filter itu hapus, atau generalisasi, atau mendistorsi. Sekarang mari kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu guru-guru hebat Indonesia. Nah, apakah yang dimaksud dengan filter hapus? Nah, silakan Bapak dan Ibu mengamati gambar di samping ini. Setelah Bapak Ibu mengamati gambar di samping ini, dapat kita simpulkan bahwa filter hapus adalah pernyataan yang menghapus sebagian atau lebih fakta yang kita lihat dari kenyataan atau stimulus. Sebagai contoh pertanyaannya Bapak dan Ibu, apa yang Anda lihat dari gambar di samping? Nah, mungkin Bapak dan Ibu bermacam-macam menjawab gambar yang ada di samping. Kemudian bagaimana kita bisa membuka filter berikutnya dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa lagi yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda rasakan? Nah, berikut yang kedua, filter generalisasi. Seperti mana biasa, silakan Bapak dan Ibu mengamati gambar di samping ini. Nah, setelah kita mengamati Bapak dan Ibu, ternyata filter generalisasi adalah pernyataan yang mengeneralisasi sebagian atau lebih fakta yang kita lihat dari kenyataan atau stimulus menjadi kategori yang lebih besar. Sebagai contoh pertanyaan coachingnya Bapak dan Ibu adalah, apa yang Anda lihat dari gambar di samping? Nah, kemudian kita ingin membuka filternya lebih lanjut dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang lebih spesifik yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan dari gambar di samping ini? Berikutnya Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan filter distorsi? Silakan gambar seekor kucing yang sedang berkaca Bapak dan Ibu. Nah, dari gambar di samping dapat kita simpulkan bahwa filter distorsi adalah pernyataan yang memberi makna. Saya ulangi, pernyataan yang memberi makna berbeda atas fakta yang kita lihat dari kenyataan atau stimulus. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, pertanyaan coachingnya adalah, apa yang Anda lihat dari gambar di samping? Nah, agar filter berikutnya dapat terbuka, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apa peristiwa atau sesuatu yang sebenarnya yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda rasakan? Nah, Bapak dan Ibu, mengapa penting?
Filter adalah cara manusia bertahan, mengamankan diri dari realita yang ada. Sekarang mari kita ikuti Bapak dan Ibu demonstrasi coaching 1 tentang filter. Ayo kita berlatih lagi Bapak dan Ibu. Latihan menyadari suatu hambatan. Silakan diamati kapan perlu disiapkan catatan Bapak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, apa hambatan yang mungkin terjadi dalam perjalanan menuju suatu tujuan? Berikutnya, apa yang Anda lihat? Dan berikutnya, apa lagi yang Anda lihat? Berikutnya, apa yang Anda lihat lebih spesifik? Dan apa yang perlu dilakukan? Serta apa dampak dari apa yang Anda lakukan? Bapak dan Ibu guru-guru hebat Indonesia, sekarang kita masuk kepada stage atau suasana. Bapak dan Ibu yang berbahagia, suasana. Suasana adalah sebuah sistem kesatuan jiwa raga yang diekspresikan dalam bentuk pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan, serta perilaku. Kalau kita singkat Bapak dan Ibu, FRUL, pikir, rasa, ucap, dan laku. Mengapa state penting? Mari kita amati gambar di bawah ini. State itu dapat bergerak ke atas dan state juga dapat bergerak ke bawah. Kalau ke atas bergerak Bapak dan Ibu menjadi asosiasi, evaluasi, dan kategorisasi. Kalau bergerak ke bawah Bapak dan Ibu menjadi bahasa tubuh, metabolisme, psikosomatik, dan state akan melahirkan suatu respon. Oleh karena itu, karena kita selalu hidup bersama state dan bergerak dari state ke state. State juga merupakan energi. State dapat menggerakkan atau menghentikan seseorang memikirkan, merasakan, mengucapkan, dan melakukan sesuatu. State juga dapat mempercepat atau memperlambat suatu aksi. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita lihat sifat-sifat daripada state. State itu Bapak dan Ibu juga dapat tarik-menarik, state juga dapat tolak-menolak, state juga dapat bereaksi, dan state dapat dilingkupi dengan state yang lainnya. Cara membangkitkan state. Silakan Bapak dan Ibu sama-sama kita amati gambar berikut ini. Cara membangkitkan state. Yang pertama dengan memori. Dengan mengingat sebuah peristiwa, mengingat state-nya. Yang kedua dengan mengobservasi, mengamati sebuah state serta merasakan state-nya. Yang ketiga dengan imajinasi, membayangkan sebuah peristiwa dan membayangkan state-nya. Bapak dan Ibu, guru-guru hebat Indonesia, state dapat diberi nama visual, auditory, dan kinestetik. Nah, state juga dapat dimanfaatkan. State terbaik apa yang diperlukan agar dapat berpikir cerdas, beremosi elegan, berkomunikasi lancar, bertindak penuh semangat. Bapak dan Ibu, guru-guru hebat Indonesia, sekarang mari kita demonstrasikan coaching 1 tentang state atau suasana. Sebagaimana biasa, silakan Bapak Ibu siapkan kertasnya, pemikirannya, perasaannya untuk menjawab pertanyaan coaching berikut ini. Oke, Bapak dan Ibu, kita mulai sesi coachingnya. Saat menghadapi hambatan, apa yang Anda pikirkan? Yang kedua, apa yang Anda rasakan? Yang ketiga, apa state atau suasana hati terbaik yang perlu dimiliki? Yang keempat,
apakah Anda pernah mengalaminya? Yang kelima, apakah Anda pernah melihat orang mengalaminya? Yang keenam, apakah Anda mampu membayangkannya? Yang ketujuh, apakah sekarang Anda dapat merasakannya? Baik, Bapak dan Ibu, guru-guru hebat Indonesia. Itulah paparan materi yang baru saja saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang komunikasi NLP. Semoga bermanfaat dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.